Baik, kita ke submateri yang berikutnya adalah permutasi. Oke. Yang pertama tentang permutasi dulu. Permutasi itu adalah banyaknya susunan ya. Jadi apa namanya susunan yang dapat kita buat, banyaknya susunan yang dapat kita buat, di mana susunan-susunan itu urutannya itu diperhatikan. Jadi kita memperhatikan urutannya. Maksudnya memperhatikan urutannya ketika kita punya susunan, misalnya susunan pertamanya si A dan keduanya si B, itu akan berbeda dengan pertamanya B, keduanya A. Misalnya ada dua orang duduk, yang depan A, belakang B. Nah, itu akan berbeda ketika depannya B, belakangnya A. Nah, ini keadaan yang berbeda. Jadi, urutan tersebut kita perhatikan gitu. Nah, kuncinya di situ. Nah, nanti ini akan berbeda dengan kombinasi. Kombinasi nanti kita akan bahas. Nah, kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Nah, kalau yang ini urutannya diperhatikan dalam artian seperti itu tadi ya. Depannya A, misalnya depan A belakang B, itu akan berbeda dengan depannya B belakang A. Itu keadaan yang berbeda. Jadi urutan pertama, urutan kedua itu diperhatikan. Pun ketika kita ketemu urutan yang atau pola susunan yang terdiri dari banyak unsur seperti itu. Nah, itu permutasi. Nah, di dalam permutasi sendiri itu ada macam-macam nanti. Nah, yang pertama ketika kita ketemu permutasi dari n dari n. Jadi, misalnya ada 10 unsur, diambil 10 unsur. Nah, nanti ini seperti halnya dengan ada hubungan dengan kaidah pencacahan. Jadi, kita mencari banyaknya unsur yang tersedia itu dengan mengalihkan secara berurutan atau n faktorial tadi. Nah, ini n faktorial. Oke. Nah, kalau permutasi beberapa, sebagian ya, beberapa atau kita anggap K, beberapa dari seluruhnya n. Oke, kita bisa merumuskannya seperti ini. Oke, n faktorial dibagi selisih antara n dan K yang difaktorialkan. Itu rumusnya. Nah, kalau cara penulisannya macam-macam, ada yang menyebutkannya dengan NPK, ada yang menyebutkan dengan seperti ini, P dalam kurung N kali K, ada yang seperti ini. Oke, sama saja. Intinya adalah permutasi sebagian unsur dari seluruh unsur yang disediakan. Pembaginya hanya selisih dari antara banyak unsur dan sebagian unsur yang dicari tersebut. Itu permutasi. Kuncinya dia memperhatikan urutannya. Oke, nah kita ke contoh soal. Nih, ada 12 orang pengurus OSIS. 12 orang yang ada akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3 orang yang dipilih. Oke, nah dari ketiga orang yang dipilih itu, susunannya tidak boleh dibolak-balik, ya enggak? Ketika menjadi ketua, ya ketua, sekretaris, bendahara, enggak boleh dibolak-balik. Jadi susunannya berbeda ketika misalnya si A terpilih. Terpilihnya sebagai apa? Sekretaris, bendahara, atau ketua. Nah, posisi dia terpilih itu diperhatikan. Artinya kita mencari banyak susunan yang bisa kita buat itu menggunakan permutasi karena susunannya diperhatikan. Nah, itu menelaah soalnya seperti itu. Oke ya. Nah, dari sini sudah ada nih 3 orang yang dipilih dari 12 orang. Artinya kita bisa mencari banyak susunan berbeda yang mungkin bisa terjadi. Itu adalah 12 faktorial dibagi 12 min 3 faktorial. Oke. Kita lanjutkan. 12 faktorial dibagi 12 min 3 itu berarti 9 faktorial. Oke, nah, cara ringkas menyederhanakan menghitung faktorial kita bisa langsung membagi ini 12 faktorial dengan 9 faktorial. Setelah 9 berarti ada 10 kali 11 kali 12 dibagi 1 karena yang bawah sudah terbagi dengan yang atas 9 faktorialnya. Kenapa seperti itu? Oke, kita jabarkan dari sini ya. 12 faktorial itu kan diperoleh dari 1 kali 2 kali bla 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 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12. Betul enggak? Dibagi 9 faktorial itu berarti 1 kali 2 kali 9. Oke. Nah, di sini ada 9. Oke, kita sederhanakan. Artinya tersisa 10 kali 11 kali 12. Gitu. Nah, seperti itu. Tinggal dikalikan.
Oke, hasilnya berapa di situ. Nah, di sini kelihatan nih, berarti berapa itu? 1, 3, 2, ya nggak? Perkalian 11 dengan 12 kan tinggal 12-nya dipecah, tengahnya diambil jumlah antara pinggirnya 1 dan 2 jadi 3. Kaliin 10 berarti tambahin 01, 1320. Jadi banyak susunan yang bisa kita buat ketika memilih 3 orang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 12 orang pengurus itu ada 1320 cara berbeda. Nah, istilah seperti itu. Itu contoh penggunaan permutasi. Ya, itu contoh satu. Nah, oke. Yang berikutnya, dalam permutasi itu ada jenisnya nih. Yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang sama. Oke, dengan unsur yang sama maksudnya apa? Artinya gini. Dari semua unsur yang ada, N dari sini, semua unsur yang ada itu ada beberapa bagian yang sama. Oke, ada beberapa bagian yang sama atau beberapa unsur yang sama di dalamnya. Oke, misalnya A, B, dan C itu sama nih. Misalnya A, B, dan C itu maksudnya adalah angka. Ini beberapa unsur itu misalnya punya ada 2 unsur sama, 3 unsur sama, 4 unsur sama. Nah, nanti ketika kita ketemu permutasi di mana sebagian dari seluruhnya itu punya beberapa yang sama itu, mencarinya dengan menggunakan permutasi seperti ini. K faktorial dibagi hasil perkalian atau faktorial dari tiap-tiap unsur yang sama tersebut. Oke, caranya seperti itu. Tinggal kita bagi saja. Nah, kita ke contoh biar kelihatan nih. Oke. Yang contoh untuk permutasi dengan unsur sama ya. Ini ada banyaknya, kita akan mencari nih banyaknya susunan huruf yang bisa dibuat. Jadi susunan huruf yang akan kita buat dari susunan huruf ini yang ada nih, muara beraksara. Nah, ada berapa? Oke. Seluruhnya sekarang kita hitung seluruhnya dulu. Seluruh huruf yang ada pada susunan huruf ini, oke, itu ada 14. Ya enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke ya, ada 14 nih. Nah, dari 14 itu ada unsur yang sama. Siapa? Huruf A. Huruf A itu ada yang sama nih, 5 banyaknya, ya enggak? 1 2 3 4 5. Dan huruf R ada 3. 1 2 3. Yang lain sudah tidak ada yang sama lagi. Nah, artinya ketika kita menyusun susunan kata dari kata-kata yang tersedia tersebut, itu kan ada yang kembar ya. Jadi ketika kembar berulang lagi kan nggak usah dihitung, artinya sama dia. Gitu kan, istilahnya gitu. Nah, jadi kita mencari banyak susunan kata atau susunan huruf yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang disediakan ini, itu bisa menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Oke, kita coba hitungkan ya. Berarti di sini adalah 14 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial dari unsur yang sama tersebut. Oke, nah sekarang tinggal dihitung 14 faktorial. Oke, 14 faktorial dibagi, atau kita coret aja dari sini, jret gitu ya. Kita hapus aja. Nah, dibagi 5 faktorial berarti kita ngitungnya dari 6 kali 7 kali 8 seterusnya sampai kali 13 kali 14 dibagi 3 faktorial nih. 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2 kali 3 itu 6. Ini 6 habis untuk menyederhanakan sama 6. Nah, hasilnya adalah ini. Tinggal dihitung tuh. Banyak. Oke, intinya gitu. Ini hasilnya. Tinggal mengalihkan antara 7 kali 8 sampai kali 14. Itu adalah banyaknya susunan huruf yang berbeda yang bisa kita buat dari huruf-huruf yang disediakan dalam informasi soal itu. Gitu. Itu permutasi menggunakan unsur yang sama. Oke ya. Itu yang pertama, jenis permutasi yang pertama. Yang kedua itu ada permutasi siklis. Permutasi siklis namanya siklis berarti lingkaran kan, melingkar ya. Nah, ketika ada susunan dalam bentuk melingkar, kita larinya pasti menggunakan permutasi siklis, urutan melingkar. Menggunakan rumusnya adalah n-1 faktorial. Secara sederhana, misalnya nih, ada 5 orang duduk melingkar. Nyamannya duduk melingkar. Posisinya melingkar muter. Oke. Nah, banyak susunan yang ada yang bisa dibuat atau berbeda, susunan berbeda yang bisa terjadi itu adalah n-1 faktorial, atau dalam hal ini contoh ini ada 5 orang anak, berarti 5 - 1
faktorial. Kita faktorialkan. Dikurangkan dulu baru difaktorialkan. Berarti 4 faktorial. Tinggal dicari. Berarti ada berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, ini banyaknya di sini. Banyak susunan berbeda ketika 5 orang ini duduk melingkar. Gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau mau dikaliin ya apa-apa. 12 kali ini berarti berapa? 24 cara. 24 cara berbeda. Maksudnya 24 cara berbeda berarti misalnya si A berdampingan dengan B sebelahan. Sebelah lagi C, sebelah lagi D, sebelah lagi E. Nah, itu susunan pertama. Susunan kedua misalnya si A berdampingannya dengan C, terus baru si B. Nah, itu berbeda. Berarti misalnya nih melingkar, ada A, B, C, D, E. Nah, terus melingkar pertama, melingkar kedua berarti A, C, B, D, E. Ini udah berbeda. Nah, itu banyak lagi. Nah, semuanya ada 24 cara. Gitu. Itu dua hal dari permutasi. Ada permutasi dengan unsur sama dan permutasi siklis atau lingkaran. Dan kembali lagi bahwa permutasi adalah susunan berbeda yang urutannya kita perhatikan.